meditasi menghasilkan sensasi-sensasi yang membuat kita menjadi sangat sensual terhadap diri kita sendiri secara berlebihan. 3 waham ini barangkali harus kita waspadai ketika kita melakukan meditasi. Grandiosity, persekusi, dan eroto. Sensasi dalam meditasi justru memberikan kita satu pengetahuan baru, bahwa tubuh kita memiliki reaksi-reaksi yang sangat unik dan khas ketika pikiran kita mengalir pada satu bentuk, pada satu jalan pemikirannya sendiri gitu. Dan ketika kita memahami pikiran kita sendiri, maka ke depan yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi pikiran kita atau merekayasa, mengengineering pikiran kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi kemarin, juga dengan persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi di masa depan. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Sekali lagi kita bertemu di episode ini gitu ya. Kita akan bahas apa yang terjadi di grup Jurnal Hendra di Telegram ya. Banyak sekali diskusi tentang sensasi-sensasi yang terjadi ketika kita bermeditasi. Ada yang berkata kepala di antara 2 alis saya berdenyut-denyut, ada yang bilang juga bagian atas kepalanya berdenyut-denyut, ada yang merasa badannya menjadi dingin, badannya merasa menjadi hangat, tubuhnya bergerak-gerak, ada yang melihat ini dan itu dan seterusnya gitu ya. Itulah faktanya gitu. Bahwa meditasi menghasilkan sensasi itu adalah fakta. Ketika kita mencoba untuk melakukan internalisasi kepada diri, akan muncul sensasi-sensasi yang sensasional pastinya ya, bagi diri sendiri ya. Tapi yang harus kita jaga bahwa sensasi-sensasi itu tidak membawa kita terhadap problema waham. Kalau jadi problema waham ini akan jadi kacau nih gitu. Dan Jurnal Hendra bukan saja tidak, tapi berusaha sekuat tenaga agar kawan-kawannya ikut bermeditasi tidak terjebak pada masalah waham. Kita bahas waham yang paling menjadi jebakan Batman di dalam dunia meditasi. Yang pertama, paham grandiosity. Waham grandiosity, jadi meditasi itu akan melahirkan bayangan seolah-olah kita ini orang penting, seolah-olah kita ini adalah orang nomor 1 di dunia, setelah ini kita tokoh yang luar biasa. Nah, ini grandiosity atau paham kebesaran. Yang kedua adalah paham persekusi. Setelah meditasi kok rasanya saya dikejar-kejar oleh bayangan, saya kok diikuti oleh bayangan hitam, saya kok seperti diikuti oleh hantu, saya diikuti oleh energi-energi dan entitas-entitas yang menakutkan dan mengancam diri saya. Nah, itu paham persekusi. Paham ketiga, paham eroto. Waham eroto, bukan paham, waham eroto. Meditasi menghasilkan sensasi-sensasi yang membuat kita menjadi sangat sensual terhadap diri kita sendiri secara berlebihan. Sehingga sensualitas itu kemudian melangkah ke wilayah yang lebih jauh lagi, yaitu seksualitas. 3 waham ini barangkali harus kita waspadai ketika kita melakukan meditasi. Grandiosity, persekusi, dan eroto. Sensasi dalam meditasi justru memberikan kita satu pengetahuan baru, bahwa tubuh kita memiliki reaksi-reaksi yang sangat unik dan khas ketika pikiran kita mengalir pada satu bentuk, pada satu jalan pemikirannya sendiri gitu. Di ujung sana gitu, saya lebih suka secara pribadi ya buat saya, sensasi yang saya rasakan itu zazen. Bahwa sensasi yang saya rasakan adalah saya menyaksikan pikiran saya sendiri. Dan ketika saya melihat pikiran saya sendiri, maka tidak ada pilihan lain bagi saya mungkin ya untuk pertama misalnya menertawakan diri saya sendiri. Yang kedua mungkin menangisi diri saya sendiri. Ketiga itu mungkin menanggapi diri saya sendiri. Nah, kondisi-kondisi zen itu akan membuat kita menjadi mampu untuk memahami pikiran kita. Dan ketika kita memahami pikiran kita sendiri, maka ke depan yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi pikiran kita atau merekayasa, mengengineering pikiran kita. Kalau Sadhguru bilang inner engineering ya, kita akan melakukan rekayasa, mentransformasi pikiran kita dari satu bentuk ke bentuk lain, di mana bentuk baru ini dapat berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi kemarin, juga dengan persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi di masa depan. Pada kondisi zazen, maka akan muncul pengetahuan-pengetahuan yang
orang bilang sebagai kewayon, orang bilang sebagai firasat, orang bilang sebagian, ada yang bilang ini wahyu dan seterusnya. Tapi saya harapkan pada setiap kita bermeditasi bersama, kita akan mencapai kondisi zen, bukan zero state, just kita, hanya aku, hanya saya, tidak lebih dari itu dan tidak jauh dari itu. Oke, barangkali teman-teman silakan menikmati sensasinya sampai kita bertemu pada sensasi melihat bagaimana pikiran kita melintas dengan begitu indahnya di hadapan kita. Selamat bermeditasi, selamat mencapai kondisi zen tadi. Tapi lagi-lagi sensasi itu adalah sesuatu yang indah yang kita nikmati sebagai bagian dari kehidupan kita. Sensasi ada bagiannya tidak terpisahkan dari meditasi dalam bentuk apapun. Kira-kira demikian, sampai bertemu lagi di jurnal berikutnya. Kita akan bahas yang kemarin ketinggalan ya, tentang keterhubungan. Kalau kemarin kita bilang cuaca ekstrim, maka episode berikut kita akan bahas isu demi isu apa yang dapat menyatukan kita sebagai satu keluarga, di mana kita saling menjaga asah, asih, dan asuh satu dengan yang lain. Kira-kira demikian, ditunggu subscribe, like, dan view-nya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.